Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan para subscriber sekalian dimanapun berada. Harapan saya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali dengan saya Zon Ben Hussein pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian berbagi ilmu buat kita pria yang sudah berusia lanjut. Bagi kita pria yang sudah berusia lanjut sering sekali mengalami masalah di ranjang. Oleh karena itu saya akan menerangkan yaitu bagaimana cara meracik minyak oles yang terbuat dari bahan-bahannya kepala bulus, cacing tanah, dan minyak busuk ataupun minyak pli. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita siapkan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama sekali kita siapkan belanga ya, belanga besi. Belanga itu ada dua macam, ada belanga terbuat dari aluminium dan ada belanga yang terbuat dari besi. Setelah itu kita siapkan gilingan batu. Setelah itu kepala bulus sebanyak satu buah ataupun satu biji ya. Setelah itu setengah genggam cacing tanah ya, dan minyak kelapa busuk ataupun minyak pli setengah on. Tapi kalau tidak ada minyak pli ataupun minyak kelapa busuk tadi, maka boleh kita gunakan minyak kelapa hijau. Tapi minyak kelapa hijau ini alangkah baiknya kita racik sendiri ya, ataupun kita masak sendiri. Baik para pemirsa, jadi kedua bahan tadi seperti cacing tanah dan kepala labi-labi tadi terlebih dahulu kita cuci. Kita cuci sampai bersih ya, Lalu yang pertama sekali kita gongseng adalah kepala labi-labi. Kita gongseng sampai hangus ya, kira-kira agak hangus. Lalu kita masukkan bahan yang kedua. Bahan yang kedua tadi ialah setengah genggam cacing tanah yang telah kita cuci bersih. Lalu kita masukkan, kita gongseng juga ya, Setelah masak, tanda-tandanya masak adalah hangus ya. Setelah hangus, barulah kita giling dengan menggunakan gilingan batu. Kita giling sampai halus, berbentuk ya, atau berupa serbuk tepung. Lalu kedua bahan yang telah kita haluskan tadi ya, seperti kepala bulus dan cacing tanah tadi, lalu kita masukkan ke dalam satu wadah botol yang berbentuk stopless. Kita masukkan ke dalam botol yang berbentuk stopless. Lalu kita tuangkan minyak kelapa busuk tadi ataupun minyak pli tadi ke dalam botol yang sudah berisi gongsengan kepala bulus dan cacing tanah tadi. Lalu kita aduk ya, setelah kita isi minyak kita aduk ya. Tetapi sebelumnya ya, sewaktu kita racik itu jangan lupa juga kita membaca bismillah, dan sewaktu kita aduk ya, tadi kita juga membaca selawat. Selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca sesuka hati kita ya, berapa kali tidak terbatas begitu ya. Dan juga kita bacakan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW ayah sekalian roh ya, dan kepada Nabi Allah Adam ayah sekalian jasad. Setelah itu untuk diri kita sendiri. Itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita meraciknya di pagi hari, maka racikan tadi alangkah baiknya kita jemur terlebih dahulu ya. Kita jemur selama 3 hari boleh juga ya, 1 hari juga boleh. Setelah kita jemur, lalu belanga yang bekas menggongseng tadi kita isi air ya. Kita isi air. Setelah itu baru kita masukkan botol yang berbentuk stopless tadi yang telah berisikan racikan ramuan kepala labi-labi dan cacing tanah tadi dan minyak kelapa busuk tadi.
kita masukkan ya, kita masukkan. Ini seperti yang terlihat dalam video, seperti itu ya. Kita aduk-aduk, dan jangan lupa kita berselawat. Nah, itu ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, maka setelah itu siaplah untuk kita gunakan ya. Cara memakainya kita oleskan ya, Tetapi sebelum kita oleskan ya, alangkah baiknya kita punya tongkat sakti, kita seka dengan air hangat. Caranya kita ambil sebuah kain ataupun handuk yang bersih, lalu kita rendam dengan air hangat. Lalu kita seka batang tongkat sakti kita. Setelah itu baru kita oleskan minyak tadi ya. Kita oleskan minyak tadi sampai dengan rata. Kita biarkan 1 hari 3 kali boleh juga. Tapi syaratnya yang sewaktu kita memakai ini selama seminggu ya, selama seminggu kita harus berpuasa. Artinya berpuasa tadi kita harus menahan diri agar tidak melakukan hubungan suami istri selama seminggu ya. Selama seminggu, setelah itu barulah boleh kita melakukan hubungan suami istri. Dan setelah itu kita boleh memakainya sesuka hati ya. Sesuka hati atau ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri ya, umpamanya kita ada niatan nanti malam ataupun hajat nanti malam, asar sudah bisa kita pasang gitu ya, kita oleskan begitu ya. Namun setelah kita oleskan itu jangan lupa juga kita cuci sampai bersih ya dengan menggunakan sabun. Dan kalau kita mau juga ya, ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri, kita punya batang tongkat sakti, kita seka lagi dengan menggunakan air hangat. Ya, seperti tadi kita ambil kain bersih ataupun handuk, lalu kita rendam dengan menggunakan air hangat, lalu kita seka, kita remas-remas, kita punya batang tongkat sakti dengan handuk yang telah berendamkan air hangat. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Inilah resep dari saya ya, bagi kita pria yang sudah berusia lanjut. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bermanfaat buat kita pria yang sudah berusia lanjut, dan insya Allah juga nantinya akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Mengapa? Hal-hal seperti ini nantinya semakin hari semakin menghilang ilmu-ilmu seperti ini ya. Baik, jadi perlu saya beritahukan bahwasanya racikan kepala labi-labi ataupun kepala bulus dan juga cacing tanah ini ya, dan minyak kelapa busuk ataupun minyak plik ini bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan alat vital yang ada pada pria. Hanya memberikan efek keras ya. Efeknya akan membuat kita punya tongkat sakti keras dan kokoh. Dan kalau kita pakai menurut cara yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan insya Allah akan menambah durasi. Tetapi tidaklah berjam-jam. Kalau biasanya kita hanya 10 menit, ya mudah-mudahan dengan mengikuti cara yang saya tunjukkan tadi bisa bertambah 10 menit lagi. Ya sudah lumayan ya bagi kita pria yang sudah berusia lanjut. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.